pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam warahmatullahi wabarakatuh. Wa afshin salami, kata Rasul, tebarkan oleh kamu akan salam. Saudaramu yang menyampaikan salam dihukumkan hanya sunat. Undang-undang sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kamu yang mendengar salam dibaca wajib menjawab salam tersebut. Undang-undang wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka ketika Bapak Ibu mendengar salam, wajib kiranya menjawab. Alhamdulillah, tadi telah kita jawab bersama. Semoga Allah merahmati kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ba'da hadza ya aqulu lakum qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna aktsaramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati bil kalami wa afsin salami wa silil arhami wa salli bil laili wa nasu nuyamun thumma dakhulil jannati fi salami. Rawahu Bayhaqi an Jabir. Pertama, kita berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai sekalian manusia, aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sungguh yang paling mulia di antara kamu dialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu sangat teliti tentang apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dari segala firman-Nya. Rasul berkata, ati bil kalami wa afsin salami wa silil arhami wa salli bil laili wa nasu nuyamun summa dakhulil jannati fi salami. Sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang akan memasukkan kami ke surganya Allah? Rasul jawab, yang pertama, baikkan perkataanmu. Yang kedua, tebarkan doa selamat. Yang ketiga, hubungkan tali silaturahim. Itu untuk kehidupan duniamu.
untuk Allah, wasalli billaili wa nasu nuyamun. Salatlah kamu di malam hari sedang manusia banyak aku tidurkan, dan masuklah kamu masuk surgaku dengan selamat. Hadis riwayat Baihaqi dari Jabir. Kalau mudeku ustaz ceramah kami menaku asadonya ku ustaz. Dona manggua. Ialah membaca Al-Quran harus tenang. Nanti kalau salah huruf, salah arti. Ada yang azan suaranya bagus, tapi hurufnya tak tepat. Hayya 'alas salah. Menurut orang awam bagus, tapi menurut orang yang tahu arfun huruf salah. Kalau hayya 'alas salah, sad tertukar dengan sin, berarti artinya beda dong. Kalau hayya 'alas salah, tegakkan salat. Kalau hayya 'alas salah, tegakkan bendera. Bendera. Beda kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kami minta. Kepada Allah kami minta pertolongan. Kepada Allah kami menyembah. Kepada Allah kami minta pertolongan. Tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beda tuh. Kepada periuk kami minta menyembah, kepada periuk kami minta tolong, kan beda. Dunya tidak panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dipanjangkan salah dong. Makanya kita tenang-tenang tadi baca Al-Quran. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Allah mempertemukan kita di rumah Allah ini, walaupun tadi agak sulit mencari alamat. Tadi kita ceramah di Badungaran jam 5:15 selesai. Jalan ke sini. Coba bayangkan Pak. Mutar-mutar langsung ke sana, balik lagi. Tanya-tanya, akhirnya dah terdengar azan, mungkin tidak akan ketemu. Tapi kita tidak putus asa. Kita coba disuruh Sherlock, kita telepon-telepon tidak masuk-masuk. Akhirnya tertanya, bertemu dari sini dengan izin Allah. Jadi kalau begitu, kami yang datang pertama Pak bersyukur kepada Allah karena bertemu kami dengan bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang telah duduk bersila bersimpuh. Tujuan kita sama, mengharap ridhanya Allah. Bapak ibu sudah tahu, barang siapa yang duduk di rumah Allah mendengarkan penyampaian Al-Quran, maka Allah akan buatkan taman di surga nanti. Berarti satu nyawa masuk surga Pak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita, itulah nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul ceramah kita kali ini, jangan sakiti dia. Dianya siapa? Hablum minallah wa hablum minannas. Lalu tersakitikah Allah kalau seorang yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang diciptakan oleh Allah dengan perkataan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Tapi ada syarat.
kalau diciptakan dengan sebaik-baik kejadian, pergunakanlah kejadian itu dengan mentaati perintah Allah. Alastu birabbikum, sebelum roh akan ditiupkan, janji dengan Allah. Apa jawab kita? Qalu bala syahidna. Tahukah engkau siapa aku ini? Engkau Allah, aku adalah hambamu. Maukah engkau bersujud kepada aku? Sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku patuhi. Ketika janji itu dilanggar oleh Allah, ketika janji itu kita langgar, maka summa radatnahu asfalasa ilin. Aqimis shalah, itu perintah Allah. Tegakkan oleh kamu akan salat. Kalau kita langgar itu berarti kita menyakiti Allah. Hablum minallah, kita tidak baik. Seorang bapak menurut fikih akan mengijab kabulkan anaknya, jadi tak sah ijab kabulnya kalau yang ayah tadi tidak melaksanakan salat menurut yang diperintahkan Allah. Kau gak taman nuang apa ibu? Nak, gak serius kaji gini. Ya. Karena tadi judul ceramah kita jangan sakiti dia. Dianya siapa? Hablum minallah. Yang kedua hablum minannas. Baikkan hubungan kamu dengan Allah. Bagaimana cara membaikkannya? Aqimis shalah, tegakkan salat. Allahu Akbar. Lipat tangan boleh berbeda. Ikut Imam Syafi'i, Pak. Tahun 2000 sampai balik buka Makkah, orang Mesir di sebelah hambu salatnya mau dia Pak. Allahu Akbar. Lapih tangannya. Salah? Enggak. Imam Malik, Imam Hanafi, Allahu Akbar. Berat sebelah kiri. Salah? Enggak. Imam Hanafi. Ada yang salatnya lipat tangannya begini, Allahu Akbar. Salah? Enggak. Siapa? Imam Hambali. Yang tidak ada imamnya, Allahu Akbar. Oh, kau salah. Kalau lo mau dek, kau salat salah. Tidak ada imam tu. Ya. Jadi kalau begitu, keyakinan kita begini boleh. Imam Syafi'i begini boleh. Lepas tangan boleh. Kenapa lipat tangan? Karena dalam mutarul hadis dikatakan malaikat itu datang nanti ke kakimu, kaki tidak terima rohnya diambil dari kaki, pergi ke tangan. Tangan berkata jangan ambil roh aku dari tanganku karena tanganku ini sering basah kena air uduk dan selalu terlipat ketika salat. Nah, Imam Syafi'i. Kemanapun pergi malaikat itu, maka mengingatkan tentang salat. Itulah hubungan yang terindah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbi ma syi'ta fa innakum fariquh. Kamu boleh mencintai apapun yang ada di bumi ini. Pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, raih, disuruh. Tetapi ingat, isma syi'ta fa innaka maitu. Suatu saat kamu pasti akan mati. Yang pasti itu kan mati, Pak.
Satinggi-tinggi tabang bangau jatuhnya kakubangan juo. Sapanjang-panjang umur awak lambek laun kan mati juo na yai. Mati. Kalau mati apa kira di tanah langsung? Enggak. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kembali kepada Allah. Allah bertanya, kaifa iza ji'na? Bagaimanalah kelak kamu akan ditanya tentang amanah yang aku berikan, tentang janji kita. Apa yang pertama? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Doa anak akan makbul. Ditahlilkan orang tua tidak sampai. Diucapkan kalimat la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bisikkan ke telinga orang tuamu kalimat la ilaha illallah. Kalau anak yang bisikkan 3 yang nampak. Anak yang mana? Anak yang saleh. Anak yang saleh anak mana? Anak yang menegakkan salat. 3 yang nampak. Ketika anak saleh mengucapkan, berlinang air mata, kempang kempis hidung, berkeringat. 3. Nyambung. Tapi kalau anak tidak salat, ibarat air jatuh ke daun keladi. Ada nyanyi itu apa? Jatuh tapi tidak berbekas. Karena hubungan terputus dengan Allah, tersakiti Allah disebabkan kita tidak melaksanakan janji dengan Allah. Itulah salat. Sekarang salat itu yang banyak disia-siakan oleh, tapi tidak di sini, tempat lain, anak muda-muda kita. Maka bapak ibu harus wal takum minkum terus, wal takum minkum, seru ajak. Kalau sudah dilaksanakan salat 17 kali kita meminta petunjuk kepada Allah, tunjuki aku ya Allah jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang hal aku, katakan aku dekat. Berdoalah, dikabulkan. Salat salah satunya berdoa. Tunjuki ya Allah. Pasti Allah akan tunjuki jalan yang terindah untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat. Tapi kalau telah diputuskan hubungan dengan Allah, maka semuanya akan berantakan. Itu maka kita ambil judul, jangan sakiti dia. Yang pertama, kita simpan dulu di hati, kita maknakan di kalbu kita, kita bawa pulang. Inna arsalnaka bil haq basyira wa nazira. Kamu diutus ya Muhammad memberikan kebenaran, berita gembira. Gembirakan umatmu yang percaya kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah, maka gembirakan mereka. Mereka itu akan selalu ditatap oleh Allah dengan tatapan yang bermakna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tu hablum minallah. Nah, kita jabarkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ambo yakin dan bisayo nan salat awak
tidak akan pernah tinggal. Sudah itu 3 untuk kebersamaan kamu. Untuk Allah hanya 1, su'budu rabbakumul lazi khalaqakum. Sembah olehmu Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Allah. Jadi kalau awak bertanya, siapa Tuhanmu? Nak Allah. Siapa Allah itu? Nak Tuhan. Salah. Tuhan itu adalah Allah. Allah itu bukanlah Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah melainkan Allah. Imam Syafi'i kan naik tangannya kata, bukan Allah itu di atas, Allah itu maha perkasa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diutusnya seorang rasul membawa rahmatan lil alamin. Kalau Imam Malik mutar, Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik ambil tahun. Tapi Imam Malik tidak ada protes loh Pak. Imam Malik mutar tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Seluruh alam. Imam Hambali turun naik. Imam Hanafi turun naik mutar. Jadi kalau ada tangan kawan yang mengurayuk tunjuknya jangan berang loh. Tagaduah kami Ustaz. Bangku tagaduah. Ngurayuk tunjuknya. Iya awak nan salah mengamaduk ke tunjuk orang. Maduk salah tunjuk awak. Kan orang menunjuk, awak menunjuk loh. Ya. Tunjuk ada awak. Ku awak menunjuk, orang menunjuk, maduk tunjuk orang. Orang ni salah. Kini kan banyak awak menyalahkan, tapi tidak sikul pas lain. Banyak awak menyalahkan orang lain, tapi awak sendiri tidak pernah awak koreksi tu. Ya. Terserahlah. Asalkan jangan nyo menunjuk nyo menumpang di pawawa, numpang ambo cie ya mau nunjuk itu ya salah itu tangga dua. Tapi kalau menunjuk di pawanya taruhilah. Kan ibu-ibu yang sempurna salat tu kan rukuknya sempurna, Allahu Akbar. Diletakkan galih di punggung kau ndak ya tua dah. Tapi awak laba umur 60 berjalan sajalah banyak melengguk ke muka. Kan banyak nak melengguk mereka. Ruku awak nak sempurna dah, Allahu Akbar. Jangan mengecek lai sah tu ya. Sah tak sah tu Allah yang nilai. Apa jangan tergoda lo apa-apa. Ya, mungkin apa ruku apa tak sempurna, Allahu Akbar. Tak sah. Sah tak sah tu tak punya awak doh. Ya. Yang punya Allah. Non penting salat berdiri bagi orang yang mampu. Kalau nak mampu boleh duduk. Kalau nak mampu duduk boleh terlentang. Kalau nak mampu terlentang boleh miring. Kalau tidak bisa miring, kerayuk-kerayuk sama tu. Kalau tidak bisa kerayuk matur lah mati. Kalau tidak bisa lah mati, mati dah lah. Tapi ini salat tidak boleh tinggal. Mau nyampai ke Pak? Ya, diterima alhamdulillah. Tidak diterima tidak masalah. Kok kaberang? Beranglah. Kok kadiam? Pada dasarnya wal takum minkum umatun yad'una ila khair. Seru aja. Kamu menyerunya nak masyarakat. Nak jagolah nak salat sebentar lah ibu. Umurnya 8 balik. 20 lah. Ni rumah awak lalu. Tu jagoan. Salat nak. Iyo bu. Tapi ni lalu bro. Kuan lampi hari 1:30 hari subuh lah. Nyanyi anak ibu. Lah tu. Yang ditaruhan. Lah tu. Kalau taruhan sakitnya hati ini. Sakit hati awak. Karena awak. Anak awak sakit lu hatinya ke awak. Wala tus'alu an ashabi jahim. Itu pun hati awak Pak. Kalau kamu telah sampaikan kepada anak-anakmu tentang salat itu, hubungan anak dengan Allah, lah kamu sampaikan,
Kamu tidak diminta lagi pertanggungjawaban. Tidak boleh pak. Kanunya lah balik. Yang disuruh dilacui kakinya wadribuhum, pukul kakinya kalau dia berumur 10 tahun lalunya salah lah. Dia lacui kakinya. Tapi kalau dia telah berumur 20 tahun, boleh anak kini pak. Tidak nak siko tempat lain. Siko tidak ada cik-ciknya. Mahalih mana salat. Tapi kalau main HP, amuah sampai jam 3 pagi. Kau tidak nak siko pak tempat lain. Siko cik-ciknya. Dipilih banyak ya. Makanya sekurang-kurangnya ku anfusakum, pelihara dirimu. Ma tahu nanti ada anak wak yang jahil, dia kejar dunia saja tapi akhirat dia lupakan. Ketika roh awak, ketika nyawa awak lah sampai ke tenggorokan, dituntun di anak awak yang tak salat, tak tembus dah. Ya. Iza mata bunu Adam ing kata akilu, mati anak Adam itu putus dengan pertaliannya. Salah satunya doa yang salih. Doa yang salih kok anak yang salat. Dan Allah nak mengatakan, Rasul nak mengatakan, doa dari anak-anakmu lah dor. Tapi doa dari anak yang saleh. Tu. Tapi kalau tidak ada anak yang saleh, ku ampusakum, pelihara dirimu. Caranya beginilah kita. Ya. Aculah lalu apa beku jam 1 malam pak. Mu yakin mo? Lalu lah ibu beku jam 1 malam. Jam ampe ibu dijagokan oleh Allah. Itu pengasih penyayangnya Allah. Wasalli bil laili wan nasu nuyamun. Aku bangunkan mereka di sepertiga malam, sedangkan manusia banyak aku tidurkan. Dia terbangun, dia beruduk, lalu dia menegakkan salat tahajud. Kalau tidak bisa 8-6, kalau tidak bisa 6 ampe, kalau tidak bisa ampe 2, kalau tidak bisa 3 witir cie, kalau satu yang tidak bisa apa ya lah. Itu antara kita dengan Allah. Tapi tidak baik hubungan kamu dengan Allah kalau tidak baik pula hubungan kamu dengan manusia. Itu makanya ada perkataan famay ya'mal misqala dzarratin khairai yarah. Akan datang nanti umat Muhammad itu menuntut kepada Allah, ya Allah, mana amal ibadahku? Aku rajin salat, aku berinfak bersedekah. Mana ya Allah? Allah berkata, gedung yang indah itu engkau yang punya, pergilah ke sana. Bahagia banget awak. Tapi ketika pintu gedung itu dibuka, pintu gedung itu terkunci. Keringat memanjir sampai ke lutut, tak tertahankan panas, balik kepada Allah. Mana kuncinya ya Allah? Allah berkata, kuncinya bukan pada aku. Pada siapa ya Allah? Aba wastakbar, kamu sombong, kamu takabur. Saudara tetanggamu telah mengulurkan tangan kepada kamu, tetapi kamu tak acuhkan mereka. Bahkan kamu berkata, belum aku maafkan. Walaupun banyak amal ibadahmu, tergantunglah kepada mereka. Carilah mereka. Maka
Rasul mengatakan ati bil kalami, baikkan perkataanmu. Tidak boleh mengunjingkan suami, tidak boleh mengunjingkan istri, tidak boleh membuka rahasia rumah tangga. Ambo bertanya ke seorang ibu, bu, yo gagah na suami ibu na bu. Gagah yo gagah ustaz, tapi ceki. Ceki. Coba bayangkan do ustaz, itu mulalu lo matu bayangkan belum? Disuruhnya wa pai ke pasar pagi ustaz dia gini piti 50. Aku piti 50. Jam lupa mari kencapa nak dendeng batoko. Piti 50 Ya kali Bali. Pitihnya banyak dompetnya ustaz. Di belakang. Kalau jokang kawannya royalnya, ampe tetalu ustaz. Nyum malian. Tapi kalau awak suruhnya belanja 50-an. Kiki ambo kalau banyak pitih suami ibu, mana ibu ambil? Berasul awak. Kebutuhan dia. Tu baca cara ambilnya. Dia cari-cariannya senang mandi. Ambil 300 pai belanjo. Bali anang kalama dinyo. Awak nak boleh melawan ke suami dah. Awak nak boleh buka rahasia rumah tangga. Ya. Dia yang minta. Kalau ini dikasih tidak cukup, haruskah aku mencuri? Buku sedang makan buku bu ente talua. Tapi nak boleh melawan. Sedang menuangkan air kagaleh, tetalua tu dikocok, bersenandunglah. Aku tetap seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Suruhnya minum. Bertanya ni lama nak makan baru naik kencapanya di Bali. Gadang lo tu. Nan kata istri, iyo dah gadang maha balinya dah. Imana baik piti udah mau ambil 300 tadi. Lama. Berterus terang tapi tidak boleh buka rahasia rumah tangga. Ati bil kalami, baikkan perkataanmu. Yang kedua wa absin salami, tebarkan doa selamat. Ibu dengan tetangga saling kontak. Yuk kita datang bersama ke masjid salat berjamaah. Wal takum minkum seru aja. Kita dengan anak-anak yuk saling bawa membawa. Yang ketiga wasilil arhami, hubungkan tali silaturahim. Bu bertanya bu, mana nakik nun sanak kanduang baru nun sanak kontan? Apa? Mana nakik nun sanak kanduang baru nun sanak kontan? Nan kanduang di Bogor, nan kanduang di Palembang, nan kanduang Jakarta, nan kontan tetangga. Awak kan tinggal di komplek Bumi Lestari Indah ya Pak. Urang Batu Sangka ada di siko, urang Bukit Tinggi ada di siko, Merake ada rumah Jawa, urang Padang ada di siko, urang meninjau, ambo meninjau Pak, ada di siko, urang Solo ada. Makanya ya ayuhan nas, bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Nan kandung jauh, nan satu keturunan satu darah jauh. Kalau terjadi kebakaran, yang menolong yang kandung apa yang kontan? Itu tetangga.
Maka Rasul mengingatkan, wala yahillul lil muslimin ayahjura faukan salasa. Haram bagi setiap muslim yang bertetangga kalau ndak tegur sapa selama 3 hari ndak terangkat amal ibadahnya. Mana ya Allah amal ibadah saya? Kamu ndak tegur sapa dengan saudaramu, tetanggamu 3 hari. Saudaramu mengulurkan tangan, tapi kamu tidak acuhkan mereka. Kamu sombong. Sedangkan aku dengan hambaku banyak dosanya. Ketika di sepertiga malam dia katakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku terima tobatnya, aku ampunkan dosanya. Ngapain gara-gara kamu bertetangga masalah anak, masalah cucuran air jatuh, ya, masalah pangkat jabatan, ada kehirian, ada kedengkian. Yuwaswisu, iblis membisik-bisikkan, berantam kita dengan iblis. Andalah penyebab saya masuk neraka. Saya tidak membawamu, ya. Saya hanya merayumu, tapi saya tidak memaksa. Kenapa saya disalahkan? Dengan tetangga kamu tidak tegur sapa, bukan urusan saya. Saya akan membisikkan. Kenapa kamu memanakan dengan lain? Tanggunglah olehmu. Maka Rasul mengunci, wasilil arhami, tolong hubungkan tali silaturahim. Orang yang minta maaf dah selesai masalah, Bu. Agi maaf lambo, Bu. Oh, alun ka dimaafkan lah. Biswa basobo itu. Nyukapi ke basa, wegasa, Bu. Batanyo. Agi maaf hamba, Bu, hari baik bulan baik belum lagi. Cuki ketiga awak mau dituju. Hari kampe sudahlah, tidak usah lagi. Bapak Ibu nikmat Allah. Begitu pentingnya hablum minallah dan begitu pentingnya, sangat pentingnya hablum minan nas, sampai tak terangkat amal ibadah kita gara-gara dengan saudara, dengan tetangga kita tak tegur sapa. Kalau meninggal awak, datang awak bersama. Segala kesalahan almarhumah kamilah memaafkan. Selesai. Tapi ahli bait mengatakan pula, ya, ko ado salah ibu ka ibu kami lah memaafkan. Anda masuk dah Pak? Nak masuk? Bangku nak masuk? Sedangkan yang punya diri saja tak mau menerima maaf sampai dia mati. Lebih bisa anak bertanggung jawab lah. Tapi kalau mengecek ibu, sebelum ibu meninggal nak seluruh kaum muslimin dan ada di komplek ko nak la ibu maafkan, nak sampai itu mah. Kan sering awak takziah Pak. Awak sampaikan kata-kata maaf. Ko ada kesalahan ibu ke kami lah maafkan. Ahli bait mengatakan pula kalau salah lo ibu kami terlebih dulu lah memaafkan, tak sampai itu. Kerana di masa hidup tidak ada hablum nanasnya. Alun kamu maafkan lah. Ini mati. Dah. Abah wastakbar, sombong. Itu 3 yang masukkan kamu ke surganya Allah. Allah bukakan di surga. Apa itu? Atibil kalami, baikkan perkataan. Wa afsin salami, tebarkan doa selamat. Wasilil arhami, hubungkan tali silaturahim. Kalau ada yang 3 ini, bapak ibu akan dibangunkan oleh Allah
di sepertiga malam. Angin tak ribut, hujan tak lebat, gempa tak terjadi, tidur jam 12 malam. Kenapa jam 4 dibangunkan Allah? Wajilat qulubuhum, gemetar hatinya, bertambah keimanannya. Bangun tengah malam, sepertiga malam, yang teringat salat tahajud. Wa salli bil laili wa nasu nayamun. Aku bangunkan hambaku di sepertiga malam, salatlah. Apa yang diberikan Allah kepada kami ya Rasul? Udkhulul jannati fi salami. Allah akan bukakan pintu surga untukmu. Masuklah kamu masuk surgaku dengan selamat. Jadi apa-apa mau gembirakan Pak ibu-ibu, ndak ambo mengembirakan doh hadis Rasul. Baca dalam Mutarul Hadis riwayat Bayhaqi dari Jabir. Kalau apa ibu dijagokan di Allah jam ampe subuh, tandanya Allah ya, memberikan fasilitas serugu untuk ibu dan bapa. Amin ya rabbal alamin. Coba tunjuk tangan siapa yang tak terjaga jam ampe subuh. Tunjuk tangan. Ambo lalu jando balik ustaz jam 6 baru jago. Lah barau mau ibu lah 68. Ayo menangis Pak. Tando aduan salah. Tapi ambo tetap terbangun jam ampe ustaz. Jam berapa lalu? Jam 1 ustaz. Bangku dibangunkan oleh Allah jampe. Pintu serugu lah dibukakan Allah. Menunggu-nunggu apakah pahilah ya. Udkhulul jannati fi salami. Masuklah kamu masuk surgaku dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Dari itu jangan tersakiti Allah, jangan tersakiti manusia. Baikkan hubungan dengan Allah, baikkan hubungan dengan manusia. Udkhulul jannati bisalami. Pastikan ya kehidupan itu ada akhir. Akhir adalah dari kematian. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Harta benda akan kita tinggalkan ya, kecuali yang kita bawa. Wa amal ma syi'ta fa innaka majzum bih. Beramallah kamu walaupun amalan kamu sedikit, Allah akan pasti balas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini sudah sering juga diulang-ulang oleh ustaz kita, karena kita lihat ya dalam acara-acara di Masjid Al-Ijrah ya Pak, sangat padat, ada subuh berakahnya ya, kajian-kajian subuh, kajian-kajian maghrib sampai isya. Tetapi ambo hanya mengulang-ulang pasal jalan dek baturui, apa kaji dek berulang. Kalau sudah diantarkan oleh ustaz-ustaz kita ulang takarara. Pekerjaan yang berulang-ulang itu akan menetap. 10 jadi bersusun. Andaikan terdapat kekilafan, kesalahan, kepada Allah kami minta ampun, kepada kita bersama mohon maaf. Boleh dimaafkan Pak? Moga-moga Allah merahmati kita. Waktu sudah masuk. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.